Alhamdulillah, inilah tambahan 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap menggebrak dunia sepak bola, siapa saja mereka, dan kapan proses naturalisasinya, apakah bisa menambal kekosongan posisi tersebut? Simak penjelasannya. Ini baru Top Marco Top. Petinggi KNVB bocorkan fakta mengejutkan tentang Timnas Indonesia yang kini siap jadi kekuatan untuk menghancurkan di Asia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan detailnya. Ini baru mantap. Hanya punya 10 hari, Alex Pastur siap lakukan eksperimen gila di Timnas Indonesia demi menghadapi Australia. Apa yang akan terjadi di laga perdananya? Kita simak penjelasannya. Dan dukung penuh untuk Garuda terbang tinggi. Wow, Ole Romeni tinggal selangkah, lagi bergabung dengan Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu bangga membela Garuda di Piala Dunia 2026? Simak penjelasan lebih detailnya tentang alasannya mau membela Timnas. Gila, bagaikan Genzo Wakabayashi. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, jadi kapten FC Dallas. Lagi bawa performa gemilang, meski timnya kalah. Apakah ini tanda besar untuk Timnas Indonesia? Simak seluruh penjelasannya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, inilah tambahan 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap menggebrak dunia sepak bola, siapa saja mereka, dan kapan proses naturalisasinya, apakah bisa menambal kekosongan posisi tersebut? Simak penjelasannya. PSSSI kembali menggebrak dunia sepak bola Indonesia dengan kabar bombastis yang bikin siapapun penasaran. Menurut bocoran super rahasia dari Yusa Nugraha, 2 pemain top dunia sedang dalam proses menuju naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tak main-main. Mereka adalah Miliano Jonathans, striker tajam dari FC Utrecht di Eredivisie, dan Emil Audero Mulyadi, kiper berbakat yang kini mengawal gawang di klub Serie A, Como 1907. Proses naturalisasi mereka kabarnya bakal segera rampung, dan PSSI sudah mengintip peluang besar untuk membawa keduanya memperkuat Timnas Indonesia. Miliano Jonathans, dengan darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah dan kakek yang berasal dari Depok, sudah lama digadang-gadang sebagai pilihan utama untuk menambah kekuatan lini depan. Bermain di Liga Belanda, Miliano tak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga siap membuka lembaran baru dengan memperkuat Timnas Indonesia, bahkan sudah berkali-kali menyatakan siap membela negeri tercinta. Nah, jangan lupakan Emil Audero Mulyadi yang sudah lama jadi incaran PSSI untuk posisi penjaga gawang. Lahir di Indonesia namun besar di Italia, Emil punya akar Indonesia lewat sang ayah, Edi Mulyadi yang berasal dari Mataram. Kiper berusia muda ini kabarnya sudah semakin dekat dengan proses naturalisasi, dan PSSI sangat serius membawanya bergabung demi memperkuat sektor penjaga gawang yang sedang gencar diperbaiki. Bocoran ini langsung disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam kanal YouTube-nya Siap-Siap. Proses naturalisasi Miliano dan Emil bukan hanya soal 2 pemain bintang, tetapi juga tentang masa depan Timnas Indonesia yang bakal semakin tangguh di kancah internasional. Diketahui juga bahwa Ole Romeni dan Jairo Riedewald sudah lebih dulu diproses, dan sekarang semua mata tertuju pada Miliano dan Emil yang diprediksi bisa menyelesaikan administrasi mereka di jeda internasional atau FIFA Matchday Maret nanti. Bayangkan, jika kedua pemain ini benar-benar resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia, mereka bakal menjadi kekuatan baru yang bakal mengguncang dunia sepak bola internasional. Berikan dukungan kalian.
Ini baru top Marco Top. Petinggi KNVB bocorkan fakta mengejutkan tentang timnas Indonesia yang kini siap jadi kekuatan untuk menghancurkan di Asia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan detailnya. Timnas Indonesia saat ini bukan lagi sekadar tim biasa, tapi bagaikan raksasa yang baru terbangun dari tidurnya yang panjang. Semua orang kini mengalihkan pandangan ke Garuda karena performa mereka yang menakjubkan dalam beberapa tahun terakhir. Perjalanan Indonesia meroket di ranking FIFA telah menempatkan mereka di jalur yang luar biasa, bahkan mendekati posisi 100 besar. Dan yang lebih menakjubkan lagi, skuad Garuda kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim besar Asia mulai menggigil melihat potensi luar biasa dari Indonesia yang kini menjadi ancaman yang serius bagi siapa saja yang berani menghadapi mereka. Pelatih Shin Tae-yong telah mencetak banyak perubahan besar selama masa jabatannya yang gemilang selama 5 tahun terakhir, dan kini Patrick Kluivert siap membawa era baru yang lebih cemerlang. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat ini timnas Indonesia tengah berada di titik kebangkitan yang spektakuler. Skuad Garuda yang kini dipimpin oleh Kluivert bertekad untuk tampil lebih kompetitif di pentas internasional. Namun yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Gijs de Jong, Sekretaris Jenderal KNVB, yang membantah keras klaim Erick Thohir yang menyebutkan Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Menurutnya, timnas Indonesia bukan lagi tidur. Mereka sudah bangun dan siap mengguncang dunia. Dengan kualitas permainan yang terus meningkat, Indonesia semakin menunjukkan tajinya, terutama di kualifikasi Piala Dunia, yang merupakan kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka pantas berada di kancah sepak bola dunia. Kunjungan Erick Thohir ke Belanda juga membawa misi besar, salah satunya adalah untuk membuka peluang kerja sama dengan KNVB dan mengundang timnas Belanda untuk laga uji coba dengan timnas Indonesia. Sebuah langkah strategis yang bakal semakin memperkuat skuad Garuda menuju masa depan yang gemilang. Apakah kalian percaya persepak bolaan Indonesia akan berkembang? Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Hanya punya 10 hari, Alex Pastoor siap lakukan eksperimen gila di timnas Indonesia demi menghadapi Australia. Apa yang akan terjadi di laga perdananya? Kita simak penjelasannya. Dan dukung penuh untuk Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia kini memasuki era baru yang penuh kejutan di bawah komando Patrick Kluivert dan tak ada waktu untuk bersantai. Kluivert dan tim pelatihnya akan tiba di Indonesia pada Februari ini, langsung menggebrak dengan memantau pemain-pemain di Liga 1 dan menyusun strategi jitu untuk menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Waktu mereka sangat terbatas, hanya ada sekitar 10 hari untuk mengumpulkan seluruh pemain dan mempersiapkan tim sebelum laga sengit melawan Socceroos. Alex Pastoor, yang kini berada di garis depan dalam persiapan ini, mengungkapkan bahwa waktu adalah harta karun yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemusatan latihan menjadi momen krusial untuk eksperimen taktik yang bakal menjadi senjata utama timnas Indonesia. Dalam 10 hari yang panas dan penuh tantangan itu, Alex Pastoor dan timnya akan berusaha menciptakan sinergi taktik yang pas meski tanpa uji coba sebelumnya. Skuad Garuda harus siap beradaptasi dengan cepat terhadap strategi revolusioner yang akan diperkenalkan. Dan Pastoor yakin bahwa dengan waktu yang terbatas ini, segalanya bisa berubah. Banyak hal yang harus terjadi dalam waktu yang sangat singkat, katanya penuh semangat. Pemain dan tim pelatih harus bergerak cepat, karena laga pembuktian melawan Australia akan menjadi ujian taktik terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Apakah akan sukses atau akan gagal? Berikan komentar kalian. Wow, Ole Romeni tinggal selangkah lagi bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu bangga membela Garuda di Piala Dunia 2026? Simak penjelasan lebih detailnya tentang alasannya mau membela timnas.
Kabar luar biasa datang dari Timnas Indonesia. Ole Romeni, pemain bintang asal Oxford United, kini hanya tinggal selangkah lagi untuk memperkuat skuad Garuda dan ia begitu bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan Timnas menuju Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Romeni akan segera dibahas di DPR RI minggu depan, dengan harapan semuanya tuntas pada bulan Maret ini, tepat waktu menjelang pertandingan spektakuler melawan Australia dan Bahrain. Di tengah bergulirnya kompetisi, Romeni menjadi tambahan kekuatan yang sangat dinanti, apalagi dengan peran vital yang diharapkan mengisi lini serang yang selama ini hanya mengandalkan Rafael Struijk. Romeni mengungkapkan bahwa bergabung dengan Timnas Indonesia bukan hanya sekadar mimpi, tetapi juga kehormatan luar biasa baginya. Terinspirasi oleh neneknya yang lahir di Indonesia, dia merasa ini adalah misi pribadi untuk memberikan yang terbaik demi Indonesia, sebuah negara yang memiliki semangat sepak bola luar biasa. Ia tak sabar untuk merasakan langsung bagaimana rasanya bermain di depan puluhan ribu supporter fanatik yang selalu menggetarkan stadion. Ini adalah negara besar dengan sepak bola yang hidup, dan saya sangat bersemangat untuk segera mengenakan jersey Garuda dan bermain di lapangan, kata Ole, penuh antusiasme. Tidak hanya itu, dia juga menambahkan bahwa untuknya, menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Misi besar menanti, dan perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia akan semakin seru dengan kehadirannya. Gila, bagaikan Genzo Wakabayashi. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, jadi kapten FC Dallas. Lagi bawa performa gemilang, meski timnya kalah. Apakah ini tanda besar untuk Timnas Indonesia? Simak seluruh penjelasannya hingga selesai. Maarten Paes kembali menggebrak dengan penampilan luar biasa sebagai kapten FC Dallas untuk kedua kalinya berturut-turut. Dengan penampilan yang begitu memukau, kiper Timnas Indonesia ini tampil bagaikan Genzo Wakabayashi, sosok legenda penjaga gawang dari anime Captain Tsubasa yang selalu tampil dengan topi khasnya. Dalam laga uji coba melawan Brøndby asal Liga Denmark di Algarve, Portugal, Maarten Paes bukan hanya mengenakan topi, tapi juga memimpin timnya dengan ban kapten di lengannya, membawa aura kepemimpinan yang sangat dibutuhkan. Meski FC Dallas harus menelan kekalahan 2-3, Paes melakukan penyelamatan epik yang membuktikan bahwa dia adalah pemimpin sejati di gawang mereka, dengan penampilan yang sangat krusial di setiap menit pertandingan. Sebagai kapten yang penuh pengaruh, Maarten Paes sebelumnya juga memimpin timnya meraih kemenangan 2-0 atas Dinamo Tbilisi pada 26 Januari 2025, membuktikan bahwa ia tak hanya sekadar kiper, tetapi pilar utama dalam pertahanan FC Dallas. Kini, dengan semangat yang berkobar, Paes diharapkan akan memimpin Timnas Indonesia di laga bersejarah melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberadaan Maarten Paes di Timnas Indonesia semakin penting karena kualitas dan kepemimpinannya akan menjadi senjata vital di pertarungan sengit menghadapi tim-tim kuat Asia. Wow, bukan kaleng-kaleng, inilah rahasia perjumpaan misterius Erick Thohir dan Gianni Infantino, Presiden FIFA. Apa yang dibahas jelang laga krusial Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain? Simak penjelasan detailnya. Bersiaplah, karena kejutan besar menghampiri dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengadakan pertemuan spektakuler dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam sebuah momen yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pertemuan ini bukan hanya sekadar perbincangan biasa. Ini adalah titik awal dari transformasi besar yang akan mengguncang sepak bola Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Timnas Garuda yang dipimpin oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, akan memulai perjalanan berat melawan Australia dan Bahrain
Dan Erick Thohir dengan kecerdikan khasnya berada di pusat semua rencana besar ini. Tak hanya berbicara mengenai nasib timnas, Erick dan Infantino menyelami pembahasan yang jauh lebih luas, mencakup perkembangan sepak bola dunia, terutama di kawasan Asia, dan tentu saja nasib sepak bola Indonesia yang kini berada di ambang perubahan besar. Dalam pertemuan yang berlangsung di acara Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang prestisius, Erick dengan bangga membagikan momen langka tersebut di media sosial, memicu rasa penasaran publik. Apa yang sebenarnya mereka diskusikan? Apa hubungan pertemuan ini dengan masa depan timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh bintang-bintang baru, termasuk oleh Romeni yang sedang menunggu proses naturalisasinya? Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam artikel ini. Dengan semua yang dipersiapkan, penggemar sepak bola Indonesia tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah ini menjadi awal dari kebangkitan besar Garuda? Akankah pertemuan ini menjadi titik balik yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di dunia sepak bola internasional? Dapatkan semua jawaban tentang pertemuan luar biasa ini dan simak bagaimana masa depan timnas Indonesia sedang dipersiapkan dengan sangat matang. Berikan harapan kalian untuk timnas Indonesia. Setelah menang besar melawan India, ternyata Indra Safri sudah pilih 23 pemain skuad timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025. Siapa saja yang terpilih? Apakah bisa membawa Garuda Nusantara terbang tinggi? Jangan lewatkan ulasannya. Wow! Kejutan besar datang dari pelatih timnas Indonesia U20, Indras Jafri. Timnas Garuda Muda baru saja menorehkan kemenangan luar biasa di Mandiri U20 Challenge Series 2025, mengalahkan India U20 dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Namun, ini baru permulaan. Indra Syafri kini tengah mempersiapkan daftar pemain yang akan bertanding di ajang terbesar Piala Asia U20 2025 di Cina, dan kabar mengejutkan datang, ia telah mengantongi nama 23 pemain terbaik yang siap melangkah ke turnamen tersebut. Tentu saja meskipun kemenangan besar atas India menunjukkan kekuatan timnas Indonesia U20, Indra Syafri tetap tidak puas dan terus melakukan evaluasi mendalam atas performa timnya. Sebagai pemanasan menjelang Piala Asia, uji coba ini membuka mata Indra akan banyaknya kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, satu hal yang pasti, hasil akhir pertandingan yang penuh aksi ini menambah semangat dan optimisme besar. Siapa saja yang berhasil masuk ke dalam daftar 23 pemain tersebut? Indras Jafri secara tegas mengatakan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan paling lambat pada 2 Februari 2025, dan tentunya nama-nama yang masuk akan mengejutkan banyak pihak. Di balik kemenangan besar atas India, ada sosok Muhammad Ragil yang mencuri perhatian setelah mencetak brace luar biasa. Apakah ia akan menjadi ujung tombak andalan Garuda Asia di Piala Asia nanti? Semuanya akan terungkap dalam pengumuman yang tak boleh Anda lewatkan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang jitu, timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan berat di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Lalu, siapakah pemain yang benar-benar akan menunjukkan taringnya dan membawa Garuda Asia menembus kejayaan? Bersiaplah untuk momen yang bakal menggebrak dunia sepak bola Asia. Berikan dukungannya. Wow, ini baru mantap! Kurniawan Dwi Yulianto ternyata bukan cuma pulang ke Indonesia, ternyata ini alasan sesungguhnya di balik kembalinya legenda timnas ini. Apakah akan jadi asisten Patrick Kluivert? Simak ulasan selengkapnya. Drama besar dunia sepak bola Indonesia baru saja muncul dan nama Kurniawan Dwi Yulianto menjadi sorotan utama. Meski namanya digadang-gadang, bakal mengisi salah satu posisi asisten pelatih lokal timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, Kurniawan dengan tegas membantah rumor tersebut. Berita ini mengguncang jagat sepak bola tanah air karena Kurniawan, sang legenda hidup timnas yang pernah mencetak 33 gol
dalam 59 penampilan internasional telah kembali ke Indonesia. Tapi tunggu dulu, apakah benar dia kembali untuk mengisi posisi penting tersebut? Rumor yang beredar kencang menyebutkan bahwa Kurniawan pulang ke tanah air untuk mengikuti seleksi asisten pelatih lokal. Namun, dengan penuh kejutan, Kurniawan langsung menjawab, tidak ada komunikasi terkait hal tersebut. Dalam wawancaranya, ia menyatakan bahwa kepulangannya kali ini murni untuk urusan pribadi, bukan untuk bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Kurniawan, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2018 dan Timnas U23 Indonesia pada 2019, juga pernah berkarier melatih di klub Malaysia Sabah FC. Namun, meski Kurniawan mengklarifikasi hal ini, teka-teki seputar siapa yang akan mengisi dua posisi asisten pelatih lokal di Timnas Indonesia masih menggantung. Patrick Kluivert, yang kini sudah memiliki 4 asisten pelatih asing, akan memilih 2 nama dari 10 kandidat yang diusulkan oleh PSSI. Siapa yang akan menjadi pilihan Kluivert dan memenuhi kriteria ketat yang dicari? Momen ini semakin membuat kita penasaran siapa saja yang akhirnya bakal duduk di tim pelatih Garuda. Alhamdulillah, kemenangan spektakuler. Timnas Futsal Indonesia hancurkan Jepang di laga perdana Four Nations World Series 2025. Samuel Eko jadi pahlawan yang mengguncang dunia futsal. Semoga bisa nular ke Timnas Indonesia. Simak penjelasannya, luar biasa. Timnas Futsal Indonesia baru saja membuat kejutan luar biasa yang akan dikenang sepanjang masa. Di laga perdana Four Nations World Series 2025 yang digelar di Jakarta International Velodrome, pasukan Garuda Futsal sukses menaklukkan Jepang dengan skor tipis 1-0 dalam sebuah pertandingan yang penuh drama dan ketegangan luar biasa. Sejak menit pertama, Jepang tampil begitu dominan, membuat Indonesia terpojok dan melancarkan ancaman yang mengguncang jantung tim Indonesia. Namun, meski Jepang terus mengancam lewat serangan-serangan mematikan, sang pahlawan, kiper Muhammad Al-Baghir, muncul sebagai penyelamat dengan serangkaian penyelamatan gemilang yang membuat para supporter Indonesia bersorak. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0, meski kedua tim punya peluang emas untuk mencetak gol. Namun, di babak kedua, Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pada menit ke-9, Samuel Eko dengan penuh ketenangan melepaskan tendangan kaki kanan yang tak bisa dibendung oleh kiper Jepang, Fiuza Fabio, dan membawa Indonesia memimpin 1-0. Gol itu seakan menjadi penentu, karena meskipun Jepang berusaha membalas, tak ada lagi gol yang tercipta. Dengan pertahanan kokoh dan aksi ciamik dari Al-Baghir, Indonesia akhirnya meraih kemenangan monumental ini, menumbangkan tim futsal raksasa Jepang. Kini, seluruh mata dunia futsal tertuju pada Indonesia yang telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Bagaimana selanjutnya perjalanan Garuda Futsal di ajang bergengsi ini? Jangan lewatkan, karena kemenangan ini baru saja membuka babak baru yang penuh kejutan. Ini baru mantap, jangan lewatkan. Stadion Gelora Bung Karno bakal jadi sorotan dunia di laga Indonesia versus Bahrain, pencahayaan super canggih bak stadion Eropa. Timnas Indonesia akan tampil memukau. Ini alasannya. Simak beritanya sampai selesai. Supporter Timnas Indonesia jangan khawatir. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dan kali ini ada kejutan besar. Selain lokasi yang sudah terkenal sebagai markas besar para pemain merah putih, yang tak kalah menggembirakan adalah waktu kick-off yang dipilih lebih malam dari biasanya, yakni pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Waktu ini bukan tanpa alasan, dengan momen puasa Ramadan yang jatuh di sekitar jadwal tersebut,
Tentu saja hal ini memberi waktu lebih bagi para pemain dan staf tim untuk menyelesaikan ibadah puasa mereka. Namun, yang paling membuat penasaran adalah bagaimana dengan kondisi stadion jika pertandingan digelar pada malam hari. Jangan khawatir, Stadion Gelora Bung Karno sudah dilengkapi dengan teknologi pencahayaan canggih yang luar biasa. Dengan pencahayaan yang mencapai 3.500 lux, SUGBK siap menyuguhkan pertandingan dengan kualitas terang benderang setara dengan stadion-stadion top dunia di Eropa. Sebagai perbandingan, standar pencahayaan stadion FIFA hanya memerlukan 1.300 lux, jadi bisa dibayangkan bagaimana spektakulernya suasana pertandingan nanti. Bahkan, dengan sistem pencahayaan berteknologi tinggi yang berbasis perangkat lunak, SUGBK dipastikan akan memberikan tontonan yang sempurna. Layaknya menonton pertandingan dengan kualitas siaran HD meskipun malam sudah larut. Siapkan diri Anda untuk pengalaman tak terlupakan. Karena laga ini bakal memikat perhatian banyak mata, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.